Sabtu. Apa kabar Bali? Alhamdulillah sehat Pak. Pokok baik sehat itu, kalau sudah tidak terlalu sehat akan banyak pengaruh. Baik, mari kita dalam hal ini tujuan daripada pendampingan individu ini adalah untuk membantu ibu sebagai calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya, karena daring ini oleh fasilitator dan instruktur, ada kegiatan-kegiatan interaksi ibu dalam LMS. Kalau kita akan mulai kegiatan diskusi ini bahwa ada dokumen-dokumen yang telah kami minta, misalnya dokumen waktu lokakarya, apa yang kurang, apa ini ditambahkan, diperbaiki. Jika perlu ditandatangan dan cap kalau yang kesepakatan, demikian juga pengembangan ibu. Ini dalam kegiatan ini kita akan mulai mendiskusikan bagaimana tantangan belajar daring yang telah dilakukan selama ini. Hari bahwa dalam proses ini kira-kira bagaimana yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran di LMS. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah pembelajaran secara daring selama di LMS yaitu sepanjang 1 bulan depan ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan dengan sesuai harapan. Semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama dengan tupoksi saya sebagai guru dan kegiatan-kegiatan saya lainnya. Memang di awal kami merasa agak sedikit kesulitan ya untuk mempelajari LMS dulu, tetapi karena memang di dalam LMS itu ada panduan untuk simulasi aktivitas, kami mempelajari dulu bagaimana aktivitas di LMS untuk pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah 1 bulan ini kami sudah mulai bisa beradaptasi untuk menggunakan LMS sesuai dengan prosedur yang seharusnya seperti itu. Jadi tidak ada kendala Bapak, tidak ada hambatan. Alhamdulillah semua juga jelas penjelasan di LMS, aturan atau langkah-langkahnya semuanya sudah jelas di LMS gitu. Jadi tidak terkendala dan alhamdulillahnya LMS-nya itu bisa kami akses sepanjang 24 jam gitu. Jadi tidak menemui kendala apapun, alhamdulillah gitu. Selama 1 bulan ini, hampir 1 bulan ini semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apa saja yang telah Ibu capai selama ini? Ya, alhamdulillah selama pembelajaran daring 1 bulan di awal ini banyak sekali Pak, banyak sekali pelajaran, kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, terutama dalam modul 1 ini, khususnya di 1.1 ya Pak, tentang paradigma pemikiran filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu luar biasa betapa beliau sudah menyajikan pendidikan dari kacamata beliau dengan sangat sempurna Pak. Bagaimana pendidikan itu harus berpihak pada murid, bagaimana pendidikan itu harus berpusat pada murid, bagaimana murid harus menjadi pusat pembelajaran, kemudian bagaimana peran pendidik, guru itu untuk menuntun mereka. Mulai sesi berikutnya adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang lebih kurang apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas. Jadi di ruang kelas yang Ibu ajar kelas 5 tadi itu ya, agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Saya sudah mulai mengubah posisi duduk siswa saya Bapak, yang tadinya secara klasikal semua hadap ke depan, sekarang sudah kelompok-kelompok kecil berdiskusi. Kemudian untuk kesepakatan kelas juga sudah saya buat. Kemudian tadi pembelajaran tanpa hukuman gitu ya, tetapi lebih kepada peningkatan motivasi mereka, rasa kepercayaan diri mereka, kemudian rasa mereka itu ada dan dianggap gitu ya. Itu sudah mulai ya Pak ya gitu ya, dengan pembelajaran tanpa hukuman tadi, tapi lebih kepada nilai-nilai karakter yang saya bangun Pak.
gitu. Karena kan pada kodratnya anak itu kan salah satunya adalah bermain. Jadi bagaimana mereka senang gitu ya. Jadi juga iya Pak, kemarin itu PLBJ saya main ular naga Pak. Ular naga itu ternyata mereka ya senang sekali gitu, kata mereka. Kelas 5 itu biasanya kan jarang Bu main-main, biasanya ini kelas kecil gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, bahwa mereka memang senang gitu. Mereka mau itu sampai kalau sudah selaras dengan apa yang ibu bikin misalnya contoh adalah bahwa kita memberikan contoh panutan, karena istilahnya kita kan memberikan tauladan dulu kepada anak didik kita, bagaimana istilahnya dari sikap kita dan sebagainya konsisten kita, sehingga mereka akan melihat contoh panutan. Karena biasanya anak-anak apalagi namanya kelas SD itu masih kental ya melihat sosok contoh, misalnya bapaknya. Kadang-kadang saya juga mau ketawa juga dalam hati, mau jadi apa nih Ferdi, kayak seperti apa bapak katanya. Padahal kalau pikir badannya kecil kurus ini, jadi ya menjadi contoh gitu. Kita bertemu kembali dalam pendampingan individu 1 ini pada sesi ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Perlu ibu ketahui bahwa portofolio ini adalah merupakan hal yang harus kita buat karena merupakan tagihan tugas kita waktu lokakarya. Orientasi kita sudah ada sedikit dibahas. Jadi di mana portofolio ini sebenarnya banyak model macamnya, ada yang website, blog dan sebagainya. Mana melihat perjalanan ibu dari mulai awal dari CGP sampai ke akhir. Namun nanti kemudian kalau sudah selesai ke program kita ini bisa ibu gunakan untuk hal-hal yang lain. Karena kita punya alur terlebih dahulu bahwa yang perlu ibu cantumkan dalam portofolio tersebut yang pertama adalah profil guru penggerak. Jadi profil, foto, identitas awal ibu sebagai guru penggerak yang dibuat bisa berupa video, bisa gambar, bisa tampilan slide yang menggambarkan diri ibu sebagai CGP secara ringkas, nggak usah terlalu panjang-panjang. Nah, dalam profil ini jadi nanti ada kata-kata yang bisa ibu sampaikan dalam ini menyatakan kesiapannya. Jadi ibu sebagai guru penggerak itu nanti kesiapannya sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, nah ibu silakan buka dulu akses situs browser Google Sheet. Nah, coba ibu buka Google Sheet. Nah, gitu. Nah, ibu sudah tinggal mengirimkan linknya ke kami dan kami akan memantau aksi-aksi yang akan ibu masuk ke dalam ini. Jadi nanti ada aksi nyata tadi. Ya, jadi nanti media atau platform apa yang akan ibu gunakan untuk membuat portofolio ini? Baik Pak, untuk membuat portofolio digital ini saya menggunakan platform dari Google, yaitu Google Sites, di mana ini merupakan platform untuk membuat blog ya Pak, seperti blog itu berisi tentang slide-slide yang bisa kita isi dengan penjabaran-penjabaran terkait perjalanan mulai dari pendaftaran untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 5 sampai kepada aksi nyata nanti yang akan yang dilakukan ya Pak oleh CGP. Persilakan Ibu untuk melanjutkan atau menyelesaikan portofolio digitalnya. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita tidak terasa sudah berada pada sesi keempat dalam pendampingan individu program guru penggerak angkatan 5, yaitu diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak yang tetap. Jadi nanti Ibu tinggal jabarkan. Ini nanti kita sudah membahas ini bahwa kompetensi yang sudah baik yang sudah Ibu miliki dan apa alasannya? Terima kasih Bapak. Kompetensi yang sudah saya miliki tentunya kompetensi profesional ya Pak dalam mengajar, kemudian kompetensi guru ya Pak. Yang pertama
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Itu harus memiliki kompetensi kepribadian gitu ya. Kompetensi kepribadian bagaimana kita sebagai pendidik itu harus terus menjadi teladan, Pak. Tentunya teladan karakter-karakter baik gitu ya, karakter-karakter baik yang sebelum kita menyuruh siswa kita harus lakukan dulu gitu supaya bisa dicontoh oleh mereka, jadi panutan. Kita kan pembelajaran 421. Ya. Nah, jadi nanti ini artinya Ibu akan membuat suatu pembelajaran 421. Nah, sekarang apa itu kompetensinya? Oh, bidang IT beberapa hari, alhamdulillah tidak terasa. Ternyata kita sudah sampai kepada sesi penutup atau refleksi. Karena refleksi ini adalah merupakan kegiatan yang akan kita lakukan pada setiap apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, baik dalam mengajar maupun dalam pelatihan sebagai refleksi ini digunakan untuk evaluasi untuk perbaikan ke depan. Apa saja pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan individu saat ini? Ya. Terima kasih Pak, tentunya banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, mulai dari tadi tantangan dalam pembelajaran daring ya Pak, melalui LMS gitu, bagaimana kita bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, kita berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin, gitu, seoptimal mungkin hingga pada saatnya selesai. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya adalah bagaimana di kelas itu benar-benar menerapkan aksi nyata kepada pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Pak, ya, bagaimana penanaman karakternya, kemudian bagaimana pembelajaran tersebut itu adalah siswa sebagai pusat pembelajaran, guru hanya memfasilitasi, memberi semangat, dorongan dan motivasi. Kemudian bagaimana tadi menurut masukan dari Bapak tentang pembuatan portofolio digital, bagaimana kerangka-kerangkanya mulai dari perjalanan CGP, pertama profil CGP-nya dulu seperti apa, biodata kami sebagai CGP, kemudian kerangka perjalanannya apa saja yang telah kami lakukan gitu ya Pak, baik melalui pembelajaran daring di LMS maupun pembelajaran kami di kelas dan aksi nyata kami di kelas maupun di sekolah. Kemudian setelah itu tadi Bapak memberi masukan bagaimana tampilan dari portofolio digital agar dapat menarik ya Pak, diakses gitu oleh rekan-rekan lainnya, dengan tujuan bukan dengan tujuan untuk menyombongkan diri, bukan, tetapi untuk berbagi pengalaman, berbagi pelajaran, motivasi gitu, bahwa kami bisa, tentu teman-teman lain juga pasti bisa, seperti itu. Kemudian refleksi yang selanjutnya adalah tadi terkait peran diri, posisi diri, peta diri kami gitu, bahwa kami tujuannya adalah nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran gitu ya Pak, bagaimana kami memimpin siswa-siswa kami dalam pembentukan karakternya, bagaimana kami memimpin siswa-siswa kami dalam pengaturan kelasnya, proses pembelajaran gitu ya. Kemudian bagaimana tentang pengembangan sekolah, tadi kami punya ekskul polisi cilik. Kemudian tentang refleksi bagaimana pengembangan manajemen sekolah yang tadinya visi-misi itu tiba-tiba turun saja dari langit gitu ya Pak, ya, tiba-tiba turun saja dari langit. Kemudian ya turun dari langit gitu, tiba-tiba gitu, tapi sekarang bagaimana kami gitu ya bagian dari SD Mangga Besar 11 Pagi ini, mudah-mudahan setelah apa yang kami pelajari, dalami tentang Ki Hajar Dewantara itu bisa kami ikut sertakan di dalam visi misi sekolah kami gitu. Jadi bagaimana semua stakeholder itu akhirnya berperan dalam pengembangan sekolah, manajemen sekolah, dan akhirnya merasa memiliki, seperti yang tadi Bapak sampaikan, masukan dari Bapak bahwa bahwa kami semua itu memiliki sekolah ini gitu. Untuk kemajuannya ini kami semua bertanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab dari pimpinan, bukan hanya tanggung jawab dari 1-2 orang, tetapi semua yang terlibat dalam pendidikan ini, karena sejatinya pendidikan itu berubah itu tidak oleh 1-2 orang, tapi oleh seluruh yang berperan di dalam pendidikan itu, Bapak. Seperti itu. Jadi luar biasa refleksi Bu Ari. Kami banyak terima kasih, dan
dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup sesi akhir ini dalam pendampingan individu pertama. Terima kasih, semoga Allah selalu beserta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.